Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah puasa, mulai hari pertama sampai hari ke-9, terutama puasa pada hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, melakukan ziarah kubur, bertobat dari semua dosa, lebih giat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian memperbanyak doa, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran dengan hari-hari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan demi hari raya kurban. Quran surat Al-Fajr ayat 1-3. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya, karena ia mati syahid di medan jihad. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 Dzulhijjah. Pada hari Arafah, kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah SAW menjawab, yukafirus sanatal madiyata wal baqiyah.
Puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, "Tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah bersabda, "Tidaklah setan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista, dan lebih marah kecuali pada hari Arafah." Hadis riwayat Malik. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada para hambanya pada hari itu. Hal-hal semacam ini tentu sangat dibenci oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafata, wa afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi yang akan berkurban, juga disunahkan mulai awal Dzulhijjah sampai dengan hewan kurbannya disembelih untuk tidak memotong rambut dan kukunya, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir kami sampaikan bahwa malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan 10 pertama bulan Dzulhijjah sehingga kita lebih dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.